إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kita berada di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah, selalu berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala manggil kita semuanya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi dan rasul yang paling utama dan paling mulia, sebagai penerang jalan kehidupan manusia. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, hendaknya jadikanlah beliau teladan. Dan siapa yang ingin terhindar dari neraka, maka jadikanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita sempat libur sekitar 1 bulan ya, karena anak harus berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah anak sudah kembali lagi. Dan pembahasan yang telah lalu yaitu kitab pengantar fikih muamalah yang dikarang oleh Ustaz Aminul Ba'ith kita sudah selesaikan dan juga sudah diringkas ya. Untuk pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini di pertengahan bulan Sya'ban, kita akan mengkaji tentang riba. Tentang apa jemaah? Riba. Sebagaimana di akhir kitab dari kitab Ustaz Aminul Ba'ith, beliau menyebutkan ada 3 illah, 3 latar belakang diharamkannya transaksi. Yang pertama kedzaliman, yang kedua unsur gharar, dan yang ketiga riba. Qadarullah al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, yang ketiga ini beliau tidak menjelaskannya dalam kitab, maka Anda coba sempurnakan pembahasan tentang illah diharamkannya transaksi jual beli, yaitu yang berkaitan dengan riba. Nah, yang online Anda minta untuk kita mengulang kembali ya, karena ini kajian perdana di masjid, jadi tidak apa-apa insyaallah. Kemarin juga banyak pertanyaan yang antum belum bisa jawab ya, maka kita ulang, mudah-mudahan bermanfaat. PDF-nya sudah Anda kirim di grup. Ada yang bisa membacakan, Abu Salman?
Jadi untuk sekarang materinya dengan PDF ya jamaah. PDF ini anak ambil dari tulisannya beberapa asatidzah. Alhamdulillah anak kenal baik, yaitu Ustadz Devin dengan Ustadz Abdurrahman Zahiri. Fadal Salman dibaca. Mulai dari apa itu riba? Apa itu riba? Riba secara bahasa bermakna ziyadah, yaitu tambahan. Sementara definisi riba secara istilah berbeda menurut beberapa ulama, di antaranya sebagai berikut. Ulama Hanafiyah, riba adalah tambahan yang tidak memiliki kompensasinya dalam transaksi sesuai dengan ketentuan syariat dengan syarat-syarat untuk salah satu pihak yang berakad di dalam akad muwadat, akad tukar menukar barang atau jasa. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, riba adalah akad atas kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesetaraannya secara hukum syara ketika waktu akad atau akad itu dilakukan dengan mengakhirkan salah satu barang atau keduanya. Ulama Hanabilah, riba adalah tambahan dalam hal-hal tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya riba memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, riba merupakan tambahan baik dalam jumlah ataupun waktu. Yang kedua, riba tambahan ini tidak memiliki kompensasi yang benar dalam syariat. Ketiga, riba tambahan ini terjadi pada jenis-jenis transaksi tertentu dalam syariat. Nah, tentu sebelum kita membahas lebih dalam tentang riba, kita harus mengerti terlebih dahulu makna dari riba. Riba secara bahasa dalam istilah bahasa Arab bermakna ziyadah. Bermakna az-ziyadah, yaitu tambahan. Sementara definisi riba secara istilah berbeda menurut beberapa ulama. Pertama yang kita ambil dari pengertian 4 mazhab ya. 4 mazhab fikih yang dikenal oleh kaum muslimin. Ulama Hanifiyah mengatakan huwal fadlul khali 'anil 'iwad bi mi'yarin syar'i bi syurutin li ahadil muta'aqidain fil mu'awadah. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian tentang riba. Riba adalah tambahan yang tidak memiliki kompensasi dalam transaksi. Dan kita sudah bahas di dalam akad jual beli tentu harus adanya iwad dan mu'awad. Ada sesuatu timbal balik. Dia memberikan dan dia juga mendapatkan manfaat. Tapi kalau riba tidak. Yang untung adalah orang yang memberikan pinjaman misalnya. Sedangkan yang lain dirugikan. Dan tentu ini merupakan sebuah kezaliman. Sesuai dengan ketentuan syariat, jadi riba juga diatur oleh syariat dengan syarat-syarat untuk salah satu pihak yang berakad di dalam akad mu'awadhah. Ya. Kalau ulama Hanafiyah menjadikan riba itu dalam akad mu'awadhah yang menghasilkan keuntungan. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka lebih luas lagi makna dari riba. Huwa aqdun ala iwadin makhsusin ghairu ma'lumin at-tamathuli fi mi'yari syar'i halat al-aqdi aw ma'a ta'khir fil badalaini aw ahaduhuma. Riba adalah akad atas kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesetaraannya secara hukum syara'. Jadi ada perbedaan antara satu barang dengan barang yang lain yang disesuaikan dengan hukum syar'i. Ketika waktu akad
atau akad itu dilakukan dengan mengakhirkan salah satu barang atau keduanya. Ini makna riba dari ulama Malikiyah dan Syafi'i. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah hampir sama istilah riba menurut mereka. Adapun yang paling mudah makna riba secara syariat itu ulama Hanabilah. Mereka meringkas tapi hampir mencakup semuanya. Kata mereka huwa ziyadatu fil asya'il makhsusah. Riba adalah tambahan dalam hal-hal tertentu saja. Tambahan, dan ini masuk bisa tambahan pada barang, bisa tambahan dalam waktu. Karena penting kita ketahui riba ini berkaitan dengan dua hal. Bisa jadi berkaitan dengan waktu, bisa jadi berkaitan dengan barang. Dan disimpulkan oleh penulis di sini dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya riba itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan tambahan baik dalam jumlah ataupun dalam waktu. Ini insyaallah di dalam permisalan akan lebih mudah difahami. Tambahan baik dalam jumlah ataupun dalam waktu. Dan yang kedua, tambahan tidak memiliki kompensasi yang benar dalam syariat. Yang satu mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, yang satu benar-benar mendapatkan kerugian yang sangat mutlak. Seperti ribanya Arab jahili. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afan. Dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba dengan nilai yang terus meningkat bilangnya atau berlipat-lipat ganda dari riba. Karena semakin seseorang memakan harta riba, dia akan semakin merasa nyaman, bahkan senang dengan apa yang didapatkan dari harta riba. Apalagi terbukti di zaman sekarang jemaah. Benar kan? Pinjaman online semakin menjamur. Dan di iklan-iklan juga, iklan-iklan media sosial yang keluar adalah iklan pinjaman online. Nah, itu semua adalah riba. Yang ketiga, tambahan ini terjadi pada jenis-jenis transaksi tertentu dalam syariat. Jadi tidak semua barang itu termasuk barang riba. Nanti akan jelaskan hanya barang-barang tertentu saja yang dikatakan riba atau masuk di dalamnya hukum riba. Selain dari itu maka tidak berlaku riba. Insyaallah akan dibahas pada halaman selanjutnya. Nah, salam lagi kalau dalam Hanifah baca hukum riba. Hukum riba. Riba adalah transaksi yang terlarang, haram dalam syariat, di mana pelakunya diancam dengan perang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 2 sampai 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman,
Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Selain itu, pelaku riba juga akan dilaknat Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya aja langsung. Rasulullah Langsung artinya aja. Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama-sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Begitu juga dosa riba bahkan bisa lebih besar dari zina, 36 kali sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Daud. Maka begitu seram dan besarnya dosa riba, sehingga sepatutnya kita berlindung kepada Allah darinya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Dan hendaknya setiap muslim yang melakukan transaksi pinjam meminjam, jual beli, berkewajiban terlebih dahulu mempelajari tentang muamalah ini agar transaksinya sah serta terhindar dari transaksi haram walaupun subhat, dan enggan mempelajarinya adalah dosa dan kesalahan. Nah, hukum riba semua dari kaum muslimin mengetahuinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin melakukan praktek riba. Dan riba diharamkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan juga kesepakatan para ulama. 3 dalil ini sudah menjadikan sesuatu dari riba adalah hal yang dilarang dan merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah, ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amantaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mengerjakannya, fa'adanu biharbi minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dan dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Allah melarang kita untuk mengambil harta riba. Wadaru, daru artinya tinggalkan dari harta-harta riba jika kalian benar-benar orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan larang riba dengan keimanan. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat sulit akan meninggalkan riba. Apalagi ketika dia mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari transaksi riba, dia akan merasa nyaman, merasa tenang. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang bagi siapa yang memakan harta riba. Dan tentu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin seorang bisa menang dari siapa? Dari permusuhan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Itu juga sabda Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Karena besarnya dosa riba, laknatnya itu mencakup 5 pelaku. Yang pertama rentenirnya, kemudian yang kedua nasabahnya, kemudian yang ketiga penulisnya, kemudian 4 dan kelima adalah saksi dari transaksi tersebut. Semuanya kena laknat. Dan laknat adalah penjauhan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama dalam dosa, walaupun semuanya ridho jamaah. Karena ridho bukan merupakan salah satu syarat. Memang salah satu syarat dalam jual beli, tapi ada beberapa syarat dalam jual beli yang belum terlaksana, yaitu apa? Harus sesuai dengan syariat. Walaupun sama ridho, tetap riba itu diharamkan. Sebagaimana zina tetap zina, walaupun laki-laki dan perempuan saling ridho jamaah. Benar atau tidak? Dan laknat, kata para ulama, menunjukkan dosa besar. Kalau Nabi SAW sudah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat, maka itu termasuk dosa besar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar daripada seseorang menzinai wanita 36 kali. 1 dirham itu sekarang sekitar mungkin tidak sampai 70.000 jamaah, hanya 40.000 saja. Itu perumpamaan saja. Yang kecilnya saja sangat besar, bahkan lebih besar dari zina, apalagi yang mengambil harta riba dengan jumlah yang sangat banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Sebutkan di dalam hadis bahwasanya pelaku riba Allah Subhanahu wa ta'ala akan azab. Di antara azabnya adalah jamaah sekalian adalah dia akan berenang di mana? Di sungai darah. Di sungai darah. Setiap dia sampai kepada ujung dari sungai tersebut, sudah Allah siapkan malaikat yang membawa batu besar, kemudian dilemparkan ke kepalanya sampai kepalanya pecah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi keadaannya, dan begitu seterusnya. A'udzubillahi min dzalik. Bagaimana dalam hadis, fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqul ahmar mislu dam wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah wa idza ala shattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijara kathiratun fayati dzalika sabih ila dzalika alladhi jama'a al-hijarah indahu fayufgad lahu fahu fayulqamahu hajaran hatta yadhhabu bihi sibaha ila janibil akhar. Ini hadis yang berkaitan dengan ancaman tadi, pelaku riba yang berenang di sungai darah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kalau seandainya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan kepada pelaku riba akibatnya di dunia, maka jangan pernah merasa lolos dari azab akhir. Kalau pelaku riba Allah Subhanahu wa ta'ala telah tampakkan balasannya di dunia, itu sebenarnya merupakan sebuah peringatan agar dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Tapi masalahnya ketika dia melakukan riba terus menerus, kemudian tidak Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan balasannya di dunia, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhkan di akhirat, dan itu yang lebih berbahaya dan lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita
dari harta riba. Nah, masuk pembahasan jenis riba. Jenis-jenis riba. Riba secara umum terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, riba dalam hutang. Iya. Riba dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang, baik disyaratkan di awal atas nominal hutang, semisal bunga bank yang langsung dikenakan di awal, atau disyaratkan sebagai pengunduran jatuh tempo seperti denda keterlambatan bank. Contoh, Jamal membeli mobil Pak Salman seharga 100 juta rupiah yang akan dilunasi dalam waktu 3 tahun. Tatkala jatuh tempo pembayaran, Pak Saleh tidak memiliki uang 100 juta untuk melunasi pembelian tersebut. Maka Pak Salman berkata, aku beri tanggal waktu 1 tahun lagi dengan syarat utang bertambah menjadi 101 juta rupiah. Tambahan 1 juta rupiah itu yang dinamakan dengan riba. Nah, riba secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, riba dalam hutang. Dan riba dalam hutang ini merupakan riba yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh Arab jahiliyah terdahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riba dalam hutang tambahan yang disyaratkan ketika berhutang, baik disyaratkan di awal atas nominal hutang atau disyaratkan sebagai pengunduran jatuh tempo. Seseorang meminjamkan 10 juta, kemudian disyaratkan kepada yang meminjam, engkau akan membalikan 10 bulan lagi, tapi dengan tambahan berapa? 1 juta lagi, jadi 11 juta. Dan ini semua berlaku di mana? Pinjaman online. Gak bakal antum mendapatkan pinjaman 1 juta dikembalikan 1 juta. Pasti ada tambahan 20.000 atau 50.000, bahkan 100.000. Dan itu yang dinamakan riba. Atau disyaratkan sebagai pengunduran jatuh tempo. Seorang membeli barang kredit misalnya, kemudian ketika jatuh tempo ternyata dia tidak bisa membayar cicilannya, maka dikatakan karena kamu bulan ini tidak bisa membayar, maka dikenakan denda keterlambatan. Maka itu juga dinamakan riba. Nah, yang kedua, riba dalam jual beli, bai. Riba dalam jual beli terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl adalah pertambahan dalam pertukaran dua harta riba, yaitu harta yang merupakan objek riba yang sama jenisnya. Yang kedua, riba nasi'ah. Pengunduran pembayaran tidak tunai salah satu barang dalam pertukaran dua harga riba yang tidak harus sama jenisnya tapi sama ilat ribanya. Lalu apakah harta riba tersebut? Terdapat hadis Ubadah bin Samit yang menjelaskan hal tersebut dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak dan bur, barli dengan bur dan gandum dengan gandum dan kurma dengan kurma dan garam dengan garam, semisal dengan semisal, diserahkan secara bersamaan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba. Yang mengambil dan yang memberikan di dalamnya sama saja. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwasanya objek harta riba bai ada 6 jenis dan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, emas dan perak yang memiliki ilat as-samaniyah, uang, sehingga ikutlah keadaan hal tersebut. Ke dalam hal tersebut berbagai jenis uang dari uang kertas, uang giral, hingga mata uang digital seperti saldo e-wallet. Yang kedua, gandum, syair, kurma dan garam
yang memiliki ilat makanan pokok masyarakat, maka masuk ke dalamnya beras, kos, gula dan lain sebagainya. Nah, yang kedua macam dari riba adalah riba jual beli. Yang tadi riba dalam hutang piutang, yang kedua riba dalam jual beli. Adapun riba dalam jual beli itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama riba fadl, pertambahan dalam pertukaran dua harta riba yang sama jenisnya. Nanti insyaallah akan dijelaskan apa saja yang dikatakan sebagai harta riba atau barang ribawi. Kalau ada pertambahan dalam pertukaran dua harta riba yang sama jenisnya, pertambahan itu dikatakan sebagai riba fadl. Adapun yang kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah apa? Riba yang berkaitan dengan pengunduran pembayaran salah satu barang dalam pertukaran dua harta riba yang tidak harus sama jenisnya, tapi sama illat ribanya. Jadi yang pertama tadi pertambahan jumlah ya barang atau berat atau volume. Kalau yang kedua berkaitan dengan waktu. Ini harus difahami dulu. Riba fadl berkaitan dengan perbedaan berat atau perbedaan jumlah, perbedaan volume atau perbedaan kuantitas. Tapi kalau yang kedua riba nasi'ah itu berkaitan dengan waktu. Jadi ada salah satu dari barang ribawi yang ditangguhkan penyerahannya. Nah, apa itu barang ribawi? Ada 6 jamaah sekalian, diperhatikan dalam hadis, yaitu pertama emas, kedua perak, kemudian yang ketiga gandum, yang keempat syair, yang kelima adalah kurma, dan yang keenam garam. Ini 6 harta ribawi. Jadi tidak semua barang ribawi. Sebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit itu hanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri hanya 6 harta ribawi. Namun emas dan perak dikelompokkan sebagai satu jenis karena dia memiliki nilai dengan sendirinya. Memiliki nilai dengan sendirinya. Sudah masuk Isa ya? Sebentar lagi. Adapun yang 4 tadi, gandum, syair. Syair ini adalah gandum yang kasar ya. Kalau bur itu gandum yang sudah lembut. Gandum, syair, kemudian kurma dan garam ini dijadikan satu kelompok lagi. Dan ilahnya para ulama mengatakan yang paling dekat wallahu taala alam adalah pendapatnya Malikiyah, yaitu makanan pokok masyarakat. Maka dikiaskan dari garam, kurma, kemudian gandum tadi dikiaskan dengan makanan pokok yang ada di negeri kita. Seperti apa? Beras ya. Termasuk juga sagu misalnya. Itu juga masuk ke dalam barang ribawi. Bisa difahami jemaah? 6 harta riba. Selain dari 6 harta riba kemudian yang dikiaskan darinya, maka tidak termasuk riba. Tidak berlaku hukum riba. Nah, ada terlebih dahulu ya jemaah. Insyaallah setelah ini kita akan lebih jelaskan lewat contoh agar lebih paham.